Selamat datang di Cerita Senja. Di sini, setiap cerita membawa kita pada perjalanan yang tak terlupakan, penuh makna dan inspirasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berjudul Menemukan Kebebasan di Balik Pantulan. Sebuah cerita tentang penemuan diri dan penerimaan melalui konfrontasi dengan rasa malu dan ketakutan, menunjukkan bahwa kebebasan sejati berasal dari keberanian untuk melihat dan menerima diri kita yang sebenarnya, yang mungkin akan membuka mata dan hati kita akan arti kehidupan. Mari kita mulai ceritanya. Semoga senjamu lebih bermakna dengan kisah ini. Dewi, seorang perempuan yang berusia awal 30-an, telah lama hidup dalam bayang-bayang persepsi sosial. Hidupnya, seperti kebanyakan orang, dibangun di atas ekspektasi orang lain. Dia terjebak dalam kerangka berpikir bahwa harga diri dan nilai dirinya tergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Namun, suatu peristiwa tak terduga membawa perubahan mendalam dalam hidupnya. Sesuatu yang kecil, tetapi begitu kuat hingga mengubah cara dia memandang dirinya sendiri. Di sebuah toko kecil di sudut kota, dia menemukan sesuatu yang mengubah jalan hidupnya. Awalnya, rasa malu dan ketidakpastian menelannya, tetapi seiring waktu, benda itu menumbuhkan sesuatu yang tidak pernah dia sadari sebelumnya, kebebasan dan kepercayaan diri. Inilah kisah perjalanan emosional dan filosofi seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri, membebaskan dirinya dari rantai penghakiman sosial, dan menemukan kekuatan sejati dalam hal-hal yang dia pikir memalukan. Matahari sore yang meredup jatuh pelan-pelan di sela-sela gedung-gedung tua Jakarta. Udara masih hangat, membawa aroma jalanan kota yang ramai. Dewi berjalan cepat, menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya tersebar di segala arah. Dia baru saja keluar dari kantornya yang membosankan, tempat dia bekerja sebagai akuntan. Meski pekerjaannya stabil dan bergaji lumayan, ada sesuatu dalam hidupnya yang terasa hampa. Dia menahan napas saat memasuki sebuah lorong kecil yang jarang ia kunjungi. Lorong itu dipenuhi dengan toko-toko kecil yang menjual barang-barang antik, pakaian bekas, dan pernak-pernik yang tak biasa. Di salah satu toko, matanya terpaku pada sebuah cermin kecil yang tampak kuno namun memiliki daya tarik aneh. Bentuknya bulat dengan pinggiran ukiran logam yang rumit. Lucu, ya? Suara penjual yang tiba-tiba mengejutkannya. Seorang wanita parubaya dengan senyum ramah berdiri di balik meja. Iya, ada sesuatu yang menarik, jawab Dewi sambil memegang cermin itu dengan tangan gemetar. Merasa aneh karena tertarik pada sesuatu yang tampak tidak signifikan. Itu bukan sembarang cermin, wanita itu berkata. Banyak orang melihatnya, tetapi tidak banyak yang bisa melihat diri mereka yang sebenarnya di sana. Dewi tertawa kecil, berpikir bahwa penjual itu hanya sedang mencoba merayu calon pembeli dengan kata-kata. Apa maksudnya? Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum, memberikan sedikit anggukan seolah-olah dia tahu sesuatu yang Dewi belum tahu. Berapa harganya? Wanita itu menyebutkan harga yang mengejutkan Dewi karena tidak terlalu mahal. Dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada logikanya, Dewi akhirnya membeli cermin itu. Tidak lama kemudian, dia membawa pulang benda tersebut, merasa bahwa sesuatu yang asing dan tidak terduga sedang menunggu. Di rumah, setelah makan malam yang sepi dan tanpa nafsu, Dewi duduk di depan meja rias kecilnya. Dia mengeluarkan cermin yang baru saja dibeli dan menatap pantulannya di sana. Awalnya, dia hanya melihat sosok yang biasa dia lihat setiap hari, wajah tanpa ekspresi, mata yang lelah, dan rambut yang mulai kehilangan kilau mudanya. Namun, semakin lama dia menatap cermin itu, sesuatu yang lain muncul. Ada perasaan aneh yang menjalar, seolah-olah cermin itu memantulkan lebih dari sekadar penampilannya. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Wajahnya yang tadinya biasa saja kini tampak penuh dengan nuansa yang berbeda. Ada rasa malu yang aneh muncul dari dalam dirinya, tanpa alasan yang jelas. Dia meletakkan cermin itu dengan cepat, merasa sedikit takut, tetapi pada saat yang sama, ada dorongan untuk kembali menatapnya. Dia ingin tahu apa yang akan muncul jika dia terus melihat. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada cermin itu. Apa yang sebenarnya dia lihat? Apakah itu hanya imajinasinya?
Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang berusaha keluar? Hari-hari berikutnya, Dewi mulai menghabiskan lebih banyak waktu di depan cermin tersebut. Setiap kali dia menatapnya, rasa malu yang aneh datang, tetapi ada juga sesuatu yang lain, dorongan yang tak terbendung. Dia mulai merasa terhubung dengan pantulan dirinya di cermin, seolah-olah dia sedang berbicara dengan bagian dari dirinya yang selama ini dia abaikan. Dia menyadari bahwa rasa malunya bukan tentang penampilannya, tetapi tentang perasaan yang dia pendam selama bertahun-tahun. Ketidakpuasan, keraguan diri, rasa takut akan penghakiman orang lain, semua itu memancar keluar dari cermin dan menghadapkannya langsung pada kebenaran yang selama ini dia tolak. Kenapa aku terus menatapnya? Dewi bertanya pada dirinya sendiri suatu malam, saat dia kembali duduk di depan cermin. Tentu saja karena kamu takut. Suara dalam dirinya menjawab, tetapi itu bukan suaranya. Itu suara yang terdengar lebih dalam, lebih tajam. Takut pada apa? Dia bertanya dengan cemas. Takut melihat dirimu yang sebenarnya. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya, menancap seperti duri yang tak bisa dihilangkan. Namun, alih-alih menjauh, Dewi semakin tertarik. Dia mulai merasakan bahwa semakin dia menatap cermin itu, semakin banyak lapisan dirinya yang terkuak. Setiap kali dia duduk di depan cermin, dia seperti mengupas lapisan demi lapisan dari hidupnya yang selama ini tertutup rapat. Dewi mulai mengalami perubahan dalam dirinya. Dia menjadi lebih sadar akan perasaan dan pikirannya. Orang-orang di sekitarnya juga mulai memperhatikan perbedaan itu. Rekan-rekannya di kantor memperhatikan bahwa Dewi menjadi lebih berani menyuarakan pendapat. Di rumah, dia mulai merasakan perasaan aneh, semacam kebebasan yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Suatu hari, saat dia menatap cermin itu lebih dalam, Dewi akhirnya menyadari apa yang terjadi. Cermin itu bukanlah cermin biasa. Itu adalah cermin yang memaksa dia untuk menghadapi segala rasa malu, ketakutan, dan rasa bersalah yang selama ini dia sembunyikan. Alih-alih melarikan diri, Dewi mulai memeluk perasaan-perasaan itu. Dia ingat percakapan yang pernah dia lakukan dengan sahabatnya, Lila, beberapa minggu yang lalu. Saat itu, Lila sedang bercerita tentang bagaimana dia menemukan dirinya sendiri setelah melalui perjalanan spiritual yang panjang. Dewi mendengarkan dengan penuh skeptisisme waktu itu, tetapi kini, dia mulai memahami apa yang Lila maksudkan. Jadi ini yang kau maksud dengan berdamai dengan diri sendiri? Gumam Dewi saat melihat pantulannya di cermin. Dia menyadari bahwa hidupnya selama ini dipenuhi dengan rasa takut akan penghakiman orang lain. Dia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh orang di sekitarnya. Tetapi kini, melalui cermin itu, dia melihat bahwa nilai dirinya tidak datang dari pandangan orang lain. Nilai dirinya datang dari penerimaan atas siapa dirinya yang sebenarnya. Dari sinilah cerita akan berlanjut hingga klimaks, di mana Dewi mencapai puncak transformasi emosional dan mentalnya. Cermin menjadi simbol perubahan internal, dan akhir cerita akan menyoroti bagaimana Dewi menemukan kekuatan dalam diri yang selama ini dia abaikan.